selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dalam mata kuliah Sastra Lama. Sekarang Sastra Lama kita akan membahas tentang hikayat. Nah, hikayat itu ya sastra Hindu, Islam, atau sastra peralihan. Seperti itu ya. Jadi ada sastra Hindu, kemudian sastra Islam. Nah, itu dari Hindu ke Islam itu disebut sastra peralihan gitu loh. Sebelumnya kan kita kan memang datang itu kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, kemudian ada datang yaitu kebudayaan Islam. Nah, di situ nanti kita ke peralihan. Nah, dalam peralihan masyarakat itu juga menghasilkan sebuah karya sastra. Nah, ini disebut sastra peralihan. Nah, masuknya Islam ke Nusantara memang ada andil besar para pedagang yang berasal dari Gujarat, Arab, dan Cina yang melakukan interaksi sosial dengan para penduduk Nusantara di sekitar pantai atau pelabuhan tempat kapal-kapal mereka berlabuh. Jadi zaman dulu itu pakai kapal, makanya kan awalnya itu mereka itu bernaung atau berdatangan di pinggir pantai. Nah, apalagi jika melihat ke belakang betapa lamanya kerajaan Hindu-Buddha berkuasa dan tentunya mempunyai pengaruh yang sangat luas dan melekat di dalam masyarakat. Kemudian ketika Islam sedikit demi sedikit masuk dalam dan mulai menjalar dari pinggir pantai ke daerah daerah ini yang lebih lanjut terus sampai ke pemukiman warga yang jauh begitu loh, jauh di pelosok negeri. Nah, tentu ini tidak begitu saja mereka melalui proses, melainkan semua usaha dilakukan oleh penyebar agama Islam saat itu. Banyak dari ulama menyadur dan mengganti tradisi-tradisi Hindu-Buddha ke dalam tradisi Islam. Di Jawa ada Wali Songo yang melakukan ini. Di daerah lain disebut saja ada Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian ada Abdur Raul Singkel atau Singkel ya. Maaf ini dibaca ini Singkel atau Singkel. Kemudian ya sebetulnya masih banyak lagi ya, tapi kalau saya itu karena orang Jawa, jadi di sini lebih memahami tentang Wali Songo atau dulu itu ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Kemudian selain itu untuk mengimbangi epos-epos Hindu diterjemahkan atau disadur epos-epos Islam ke dalam bahasa Melayu. Makanya kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu asal mula bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, karena bahasa Melayu itu sudah terkenal di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke begitu. Nah, di sini hubungan yang erat antara Parsi dan India Mughal dengan Parsi mengakibatkan di sini karya-karya dari bahasa Parsi dimelayukan. Nah, dimelayukan oleh Brakel. Nah, yang telah meneliti itu hikayat Muhammad Hanafiyah berpendapat bahwa hikayat tersebut dimelayukan selambat-lambatnya pada abad ke-14. Jadi memang sudah lama sekali ya. Nah, sejarah masuknya Islam ke Nusantara, yang pertama Nusantara itu merupakan wilayah strategis dalam jalur transportasi antara barat timur sejak zaman prasejarah. Penduduknya itu dikenal sebagai pelaut yang sanggup mengarungi lautan lepas. Nah, wilayah Nusantara menurut para ahli sejarah adalah meliputi pulau-pulau yang terletak di sebelah timur India hingga lautan Cina. Mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Patani atau Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Nah, kemudian kalau sekarang kita mengenal istilah Nusantara itu dikenal dengan negara-negara yang terhimpun di dalam kategori Asia Tenggara. Para pedagang dari Gujarat Arab, kemudian Persia dan Cina, mereka mempelajari dan menguasai daerah pinggir laut untuk menyebarkan agama Islam. Yaitu sekitar abad 7 Masehi, sebenarnya para pedagang yang singgah di Nusantara sudah mulai membuka jalan untuk tinggal dan mendirikan masjid-masjid di pinggir pantai. Nah, kemudian di akhir abad ke-12 di pantai timur Sumatera terdapat negara Islam bernama Perlak yang didirikan oleh pedagang asing dari Maroko, Persia, dan Gujarat. Masuknya Islam ke Kepulauan Melayu Indonesia disebabkan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, kemudian ini perkawinan antar orang Islam dan bukan Islam ya, mereka inilah yang menyebarkan Islam di kalangan masyarakat.
Jadi dari perdagangan, kemudian bisa dari perkawinan. Kemudian yang ketiga, kemudahan dan kepentingan politik untuk memudahkan masyarakat masuk agama Islam. Keempat, itu penghargaan nilai ideologi Islam. Dan kelima, faktor otoktoni suatu kebudayaan yang sudah ada sejak dulu dan relevan dengan ilmu tasawuf. Nah, faktor kelima ini menjadi alat yang mempermudah Islam masuk ke Nusantara. Nah, bukti menunjukkan ini kita bisa melihat dengan masuknya kasidah Burdah, kasidah Al-Barzanji, kemudian kasidah Dibaiyah. Maksudnya Dibaiyah. Itu. Nah, kemudian di sini ada pun maksudnya proses Islamisasi itu ada 7 ya menurut Uka Yandrasasmita. Itu yang pertama itu saluran perdagangan. Kalau ini menurut Uka, saluran perdagangan, kemudian saluran dakwah, yang ketiga saluran perkawinan, yang keempat saluran tasawuf, yang kelima saluran pendidikan, yang keenam itu saluran kesenian, dan yang terakhir itu saluran politik. Nah, peran ulama itu sangat besar dalam proses Islamisasi di Nusantara. Kita akan banyak menemukan ulama-ulama yang tersebar di seantero Nusantara untuk misi penyebaran Islam. Jadi ini juga, kenapa kok politik bisa? Nah, sampai sekarang aja kita tidak bisa melepaskan para ulama di bidang politik, ya kan? Nah, makanya di sini proses Islamisasi juga itu juga dari salah satunya adalah dari politik. Kemudian untuk daerah Jawa, kita akan mengenal dengan istilah Wali Songo, ya, seorang utusan atau mubaligh yang berjumlah 9 orang. Mereka diposisikan sebagai ulama karismatik dan mendapat penghormatan tinggi di dalam masyarakat. Nah, usaha yang mereka lakukan itu diantaranya dengan mengenalkan genre sastra Islam kepada masyarakat. Kemudian beberapa wali menggunakan karya sastra untuk menarik minat masyarakat terhadap agama Islam. Nah, kemudian adapun di daerah Aceh dan sekitar Sumatera, kita akan bertemu dengan ulama handal seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, dan masih banyak lagi ini ya. Tapi sekali lagi kalau kita membahas tentang ulama penyebar agama Islam yang di seluruh Nusantara itu saya tidak menguasai ya. Anda bisa membaca sendiri. Jadi karena saya di sini tinggal di Jawa, makanya selebih mengenal untuk para wali songo itu yang menyebar agama Islam di Jawa. Nah, kemudian pengertian sastra Islam ini besok minggu depan kita akan belajar ya. Jadi ada pengertian sastra Islam, jenis-jenis Islam. Kenapa ada pengertian sastra Islam? Ya tadi, jadi para ulama itu menyebarkan agama Islam juga salah satunya menggunakan kesenian atau hasil sastra. Apa saja hasil sastra itu? Silahkan nanti Anda komentar di bawah. Oke teman-teman? Baik, untuk saat ini perkuliahan cukup sampai di sini ya. Silahkan dipahami dan dijawab sesuai dengan prosedur dan perintah dari saya. Selamat pagi.